Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rizky, NIM 1142 1026, Prodi Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan dengan tema meningkatkan efisiensi produksi dengan Lean Manufaktur, panduan lengkap untuk mengurangi sampah secara efektif dan efisien. Merampingkan keberhasilan Lean Manufacturing, jelajahi prinsip-prinsip utama Lean Manufacturing dan pentingnya prinsip tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi industri. Apa itu Lean Manufacturing? Lean Manufacturing berproses pada minimalkan pemborosan tanpa mengorbankan produktivitas. Lean Manufacturing menekankan penciptaan nilai bagi pelanggan melalui proses yang lebih baik. Prinsip inti Lean Manufacturing. Prinsip inti meliputi pendefinisian nilai, pemetaan aliran, nilai penciptaan aliran, penetapan tarikan, dan pengejaran kesempurnaan guna meningkatkan produksi. Manfaat Lean Manufacturing. Penerapan praktik Lean menghasilkan pengurangan waktu tunggu, peningkatan kualitas, penghematan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan yang berkontribusi terhadap bisnis secara keseluruhan. Merampingkan keberhasilan Lean Manufacturing, jelajahi prinsip-prinsip utama Lean Manufacturing dan pentingnya prinsip tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi industri. Alat dan teknik Lean. Alat Lean yang umum meliputi 5S, Kaizen, Values, Stream Mapping, dan Kanban, yang membantu organisasi penerapan prinsip Lean secara efektif. 5. Studi kasus dalam Lean Manufacturing. Contoh nyata perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip Lean menunjukkan manfaat nyata dan peningkatan yang dicapai dalam proses produksi. Pentingnya pengurangan sampah. Keuntungan pengurangan sampah. Mengurangi limbah menyebabkan biaya produksi yang lebih rendah, meningkatkan profitabilitas dengan meminimalkan biaya material dan biaya pembuangan, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dalam proses produksi. Operasi yang efisien merupakan hasil dari pengurangan limbah yang berujung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas karena sumber daya digunakan secara lebih efektif, sehingga mengurangi penundaan dan pengoptimalan. Menerapkan praktek pengurangan limbah dapat meningkatkan reputasi merek dan loyalitas pelanggan karena produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menarik konsumen yang sadar lingkungan, dan meningkatkan daya tarik pasar. Tantangan dalam implementasi pengurangan sampah. Biaya implementasi awal untuk strategi pengurangan limbah bisa tinggi, sehingga memerlukan investasi dalam teknologi atau pelatihan baru yang dapat menghalangi beberapa perusahaan untuk menjalankan opsi ini. Penolakan budaya dalam organisasi dapat menimbulkan tantangan karena karyawan mungkin terbiasa dengan praktek tradisional dan mungkin menolak perubahan yang diperlukan untuk mengurangi pemborosan. Mengukur dan menganalisis limbah dapat menjadi hal yang rumit karena
memerlukan pelacakan dan manajemen data terperinci yang dapat membebani perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas. Mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Tahun 1927, konsep dasar diperkenalkan. Konsep pemborosan dalam produksi pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Teiji Ono, bapak sistem produksi Toyota. Hal ini mengawali perubahan paradigma dalam manufaktur dengan menekankan pengurangan berbagai jenis pemborosan. Tahun 2007, pemborosan yang didefinisikan pada awal tahun 2000-an. 7 jenis pemborosan didefinisikan dengan jelas. Produksi berlebih, menunggu transportasi, pemrosesan tambahan, inventaris pergerakan, dan cacat. Kategori-kategori ini menjadi dasar bagi filosofi Lean Manufacturing. Tahun 2010, Lean Manufacturing semakin populer. Lean Manufacturing mulai diminati di berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, mulai menerapkan strategi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 7 pemborosan sehingga meningkatkan margin keuntungan. 2015, integrasi dengan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, banyak sistem produksi mulai menggunakan analisis data dan otomatisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemborosan dengan lebih baik. Integrasi ini menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi pemborosan. 2021, fokus berkelanjutan. Pada tahun 2021, menekankan penekanan yang lebih besar pada keberlanjutan, menyoroti pentingnya pengurangan limbah tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga untuk dampak lingkungan yang mengarah pada praktek inovatif untuk menghilangkan limbah dalam produksi. Manfaat Lean Manufacturing. Keunggulan utama. Produksi ramping, mengurangi pemborosan, memastikan sumber daya digunakan secara efisien, yang dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan bagi perusahaan. Ini meningkatkan kualitas produk dengan menekankan perbaikan berkelanjutan dan meminimalkan cacat di seluruh proses produksi. Praktek Lean meningkatkan moral karyawan karena tinggi terlibat dalam pemecahan masalah dan penciptaan nilai sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan. Kemungkinan kelemahan. Menerapkan praktek Lean mungkin memerlukan investasi awal dalam pelatihan dan sistem yang dapat menjadi beban keuangan bagi beberapa perusahaan. Penolakan terhadap perubahan dari karyawan dan manajemen dapat menunda keberhasilan penerapan metode produksi ramping. Kepatuhan yang ketat pada prinsip Lean dapat membatasi kreativitas dan inovasi karena terlalu berfokus pada efisiensi dan standarisasi proses. Manfaat Lean Manufacturing. Keunggulan utama, fleksibilitas dalam proses produksi meningkat, memungkinkan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Dengan menyederhanakan operasi dan proses produksi ramping dapat mengurangi waktu tunggu dan mempercepat penyelesaian proyek. Kemungkinan kelemahan, penekanan
berlebihan pada praktek lain dapat menyebabkan kelelahan di kalangan karyawan yang terus-menerus dituntut untuk berkinerja pada tingkat tinggi. Tidak semua lingkungan manufaktur dapat memperoleh manfaat yang sama dari praktek lain karena beberapa proses mungkin memerlukan pendekatan yang lebih tradisional. Studi kasus pelampiasan industri Nipson. Selami tantangan produksi yang dihadapi Nipson Industrial Coating dan jelajahi solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk mereka. 1. Pengantar pelampiasan industri Nipson. Tinjauan umum tentang Nipson Industry Coating, misinya, visinya, dan produk inti yang mendefinisikan bisnis mereka di bidang pelapis. Tantangan produksi yang dihadapi. Analisis terperinci tentang tantangan produksi spesifik yang dihadapi Nipson, termasuk keterbatasan peralatan, masalah tenaga kerja, dan masalah pasokan material. 3. Solusi inovatif diterapkan. Jelajahi solusi inovatif yang diadopsi Nipson untuk mengatasi tantangan produksi mereka, termasuk peningkatan teknologi dan strategi pengoptimalan proses. Studi kasus pelampiasan industri Nipson. Selami tantangan produksi yang dihadapi Nipson Industry dan jelajahi solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produksi mereka. Hasil dan keluaran. Menilai dampak solusi yang diterapkan terhadap efisiensi produk Nipson, kualitas produk, dan kinerja bisnis Nipson secara keseluruhan. Kesimpulan dan prospek masa depan. Rangkum poin-poin utama dari studi kasus dan bahas potensi, tantangan, dan peluang masa depan bagi Nipson Industry Coating. Membuka efisiensi dengan pemetaan aliran nilai. Pemetaan aliran nilai VSM sangat penting untuk memvisualisasikan aliran produksi, mengidentifikasi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi. Presentasi ini membahas elemen-elemen utama VSM dan perannya dalam perbaikan berkelanjutan. Wawasan FMM menganalisis kegagalan produk. Jelajahi aspek-aspek penting dari failure mode and effect analysis (FMEA) untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kegagalan produksi. Analisis ini membantu dalam memahami dampak dan memungkinkan tindakan proaktif untuk meningkatkan kualitas. Pemetaan limbah dalam produksi. Tahun 2020, penilaian awal berlanjutan perjalanan dimulai dengan penilaian awal sumber limbah di jalur produksi, mengidentifikasi area utama tempat terjadinya limbah. Data dikumpulkan untuk menganalisis frekuensi dan jenis limbah yang dihasilkan. Tahun 2021, pemetaan data yang terkumpul dipetakan secara cermat, memvisualisasikan kejadian pemborosan di berbagai tahap produksi. Pemetaan ini memudahkan pemahaman tentang korelasi antara berbagai proses dan keluaran pemborosan. Tahun 2022, optimasi proses. Berdasarkan hasil pemetaan, strategi yang tepat diterapkan untuk mengoptimalkan proses produksi dengan fokus pada pengurangan limbah. Upaya yang dilakukan meliputi revisi alur kerja dan peningkatan
pemanfaatan sumber daya. Tahun 2023 peningkatan berkelanjutan fokusnya berlari ke perbaikan berkelanjutan, membangun siklus umpan balik untuk menyempurnakan pemetaan limbah secara berskala. Proses berulang ini memastikan peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi siklus dan pengurangan limbah. Hasil implementasi Land Dinipson jelajah efek transformatif dari strategi Land yang diterapkan Dinipson Industry Coating. Temuan dan statistik utama menyorot peningkatan efisiensi dan pengurangan limbah dan peningkatan kinerja secara keseluruhan yang dicapai melalui metodologi ini. Strategi peningkatan kualitas. Tahun 2020 standarisasi dimulai. Perusahaan memulai proyek untuk menstandarisasi bahan baku di semua lini produksi guna memastikan keseragaman kualitas produk. Langkah strategi ini bertujuan untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Tahun 2021, inisiatif pelatihan diluncurkan. Program pelatihan komprehensif diluncurkan untuk mendidik karyawan tentang praktek manajemen mutu. Inisiatif ini difokuskan pada pengembangan keterampilan yang terkait dengan pengendalian mutu, peningkatan kemampuan tim dalam mengidentifikasi dan menangani masalah mutu. Tahun 2022, kerangka penilaian kualitas. Pengenalan kerangka kerja penilaian kualitas memberikan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi bahan baku dan proses. Audit rutin dan umpan balik ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Tahun 2023, budaya peningkatan berkelanjutan. Budaya perbaikan berkelanjutan dipupuk melalui loka karya rutin dan keterlibatan karyawan. Tim didorong untuk berbagi wawasan dan saran yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas operasional secara keseluruhan. Pemberdayaan karyawan melalui pelatihan. 1. Memahami praktik Land. Praktik Land fokus pada meminimalkan pemborosan sekaligus memaksimalkan produktivitas. Bagi ini membahas prinsip dan manfaat penerapan Land. Pentingnya pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pertumbuhan organisasi. Bagian ini menekankan pentingnya berinvestasi dalam pengembangan staf. Membangun budaya peningkatan berkelanjutan. Membina budaya perbaikan berkelanjutan memerlukan komitmen. Bagi ini membahas strategi untuk melibatkan karyawan dan mendorong pengembangan berkelanjutan. Pemberdayaan karyawan melalui pelatihan. Mengukur efektif pelatihan. Mengevaluasi hasil pelatihan. Memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi. Bagian ini menyoroti metrik dan metode utama untuk menilai dampak, kesimpulan dan prevensi masa depan tentang Land Manufacturing. Manfaat Land Manufacturing. Produksi ramping meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan pemborosan yang mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan profitabilitas bagi organisasi yang berkomitmen pada prinsipnya. Ini memupuk budaya perbaikan berkelanjutan, memberdayakan karyawan untuk berkontribusi pada peningkatan proses dan keunggulan operasi secara keseluruhan. Penerapan praktik Land mendorong pengendalian mutu yang lebih baik, mengurangi cacat
dan memastikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi terhadap produk dan layanan. Implikasi masa depan. Seiring berkembangnya metode Lean, industri harus beradaptasi dengan teknologi dan praktek baru yang mungkin memerlukan investasi dan pelatihan signifikan bagi tim. Ketergantungan pada prinsip Lean pada awalnya dapat mengganggu alur kerja yang ada, yang berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas sementara selama masa transisi. Implementasi Lean di masa depan mungkin melibatkan tantangan dalam mempertahankan keterlibatan karyawan karena organisasi berupaya mempertahankan momentum perbaikan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.